Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang kualifikasi kompetensi dan tanggung jawab sebagai konselor dalam mata kuliah bimbingan konseling. Lanjut saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama ialah kualifikasi konselor. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu unjuk kerja konselor secara baik, maka para calon konselor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, dan lainnya, yaitu tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 6. Petugas bimbingan dan konseling profesional ialah mereka yang direkrut atau diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru BK, yaitu bimbingan konseling. Petugas bimbingan dan konseling profesional rekrut atau diangkat sesuai klasifikasi keilmuannya dan latar belakangnya sebagai pendidik seperti diploma 2, 3, atau sarjana sastra 1 seperti S1, S2, dan S3 jurusan bimbingan dan konseling. Petugas bimbingan profesional mencurahkan sepenuhnya pada pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan tugas BK, yaitu bimbingan konseling non-profesional, mereka yang dipilih dan diangkat tidak berdasarkan keilmuan dan latar belakangnya sebagai pendidikan profesi. Supaya pembimbing dapat menjalankan pekerjaannya dengan sebaiknya, maka pembimbing harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah seorang pembimbing harus mengetahui pengetahuan yang luas. Yang kedua, dalam segi psikologi. Yang ketiga, seorang pembimbing harus sehat fisik maupun psikisnya. Yang keempat, seorang pembimbing harus mempunyai sikap kecintaan terhadap pekerjaannya, juga terhadap individu yang akan dihadapinya. Yang kelima, seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang cukup baik, sehingga dapat diharapkan adanya kemajuan di dalam usaha memberikan bimbingan dan penyuluhannya. Yang keenam, seorang pembimbing harus bersifat simple ya, tepatnya ramah tamah dan sopan santun. Yang ketujuh, seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat yang dapat menjalankan prinsip serta kode etik dalam bimbingan dan penyuluhan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan konselor ialah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 atau sarjana 1, program studi bimbingan dan konseling. Program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggaraan program penggandaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan non-formal diselenggarakan oleh konselor. Kualifikasi akademik atau konselor ini dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal ialah yaitu sarjana 1 atau sarjana pendidikan S1 itu dalam pendidikan bimbingan dan konseling. Yang kedua ialah berpendidikan profesi konselor. Selanjutnya B. Kompetensi konselor. Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum.
Kompetensi konselor berdasarkan standar kualifikasi akademik terdiri dari 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana masing-masing kompetensi memiliki makna yang berbeda yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, kompetensi pedagogik yang meliputi menguasai teori dan praksis, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, menguasai esensi pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kedua, kompetensi kepribadian yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Yang ketiga, kompetensi sosial yang meliputi mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Yang keempat, kompetensi profesional yang meliputi menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Saya akan melanjutkan C. Tanggung jawab konselor. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, itu konselor menjadi pelayan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan-tujuan perkembangan masing-masing peserta didik. Menurut W. H. Winkel, layanan-layanan bimbingan konseling coach service yang menjadi tanggung jawab atau petugas dari ahli bimbingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi service, perkenalan lingkungan sekolah. Kedua, siswa baru, misalnya tentang program pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, aturan sekolah, dan suasana pergaulan. Keempat, penyebaran informasi kepada siswa, disampaikan sejumlah hal-hal yang perlu diperhatikan siswa, misalnya tentang cara memilih jurusan, sekolah lanjutan, dan jenis-jenis perguruan tinggi yang tersedia. Kelima, bantuan dalam mencari pekerjaan. Ketujuh, wawancara konseling atau konseling service, diberikan kesempatan selama jam sekolah untuk berkonsultasi dengan seorang yang ahli dalam bidang konseling. Dan terakhir, riset tentang keberhasilan program bimbingan dan pelayanan hidup. Kesimpulannya adalah bahwa konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 atau sarjana 1 S1 yang kita kenal, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor, dan perguruan tinggi penyelenggaraan program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi. Kompetensi konselor berdasarkan standar kualifikasi akademik terdiri dari 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, itu konselor menjadi pelayan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan-tujuan perkembangan masing-masing peserta didik. Oke, itu saja dari makalah kami yang kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.